Selamat pagi pemirsa, kejujuran disertai keberanian di negeri ini bak berlian yang teronggok dalam air kubangan. Sekotor apapun lingkungan sekelilingnya, ketika diangkat, berlian tersebut tetap cemerlang. Perumpamaan berlian dalam kubangan sejalan dengan sikap guru muda asal Pangandaran, Hussein Ali Rafsanjani, yang begitu berani menantang ketidakjujuran yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 13 Mei 2023 dengan tema Teladan Guru Muda Hussein bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Anda juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Eva. Apa kabar Mbak? Sehat. Bagaimana ya? Alhamdulillah saya juga Mbak Kania. Nanti kita akan bahas editorial Media Indonesia hari ini, edisi Sabtu 13 Mei 2023, Teladan Guru Muda Hussein. Kita langsung masuk ke editorial Media Indonesia hari ini, edisi Sabtu 13 Mei 2023, Teladan Guru Muda Hussein. Mbak Kania, idealnya ya, orang jujur itu kan mujur atau untung. Tapi ini orang jujur kok malah hancur. Apa yang salah Mbak Kania? Apa yang salah? Banyak sekali yang salah gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kita tinggalkan dulu ya hiruk pikuk perpolitikan gitu ya menuju Pilpres 2024. Yang kita ingin soroti adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang guru muda di Pangandaran, Jawa Barat yang berani melaporkan ketidakjujuran gitu ya. Awalnya ia mengikuti latihan dasar setelah lolos CPNS tahun 2020, tapi kemudian pada saat mengikuti, bahkan sebelum mengikuti pun dia sudah dimintai pungli gitu, yang artinya dugaan pungli ya, yang masih harus diselidiki lebih lanjut. Nah kemudian sang guru muda ini namanya Hussein Ali Rafsanjani, dia melaporkan upaya pungli tersebut dan yang kita ketahui bersama kemudian diintimidasi dan juga diminta untuk mencabut laporan tersebut gitu ya. Kemudian karena lagi-lagi ini adalah salah satu contoh kasus ketika medsos kemudian menjadi alat yang cukup ampuh begitu ya, paling tidak untuk mengungkap luas di publik, karena ketika si guru muda ini curhat di sosmed mengenai perilaku buruk yang diterimanya, mengenai ketidakjujuran yang ia alami gitu, ini adalah perilaku yang sungguh sebenarnya tidak boleh begitu, tidak boleh ada di tengah masyarakat saat ini. Kemudian mengundang perhatian publik dan kemudian juga mengundang perhatian begitu banyak pejabat publik termasuk gubernurnya ya, Gubernur Jawa Barat, kemudian yang meminta untuk menyelidiki dugaan pungli tersebut. Terlepas dari bagaimana hasil penyelidikan tersebut, pungli ini kan sebenarnya juga disinyalir banyak dilakukan di daerah lain, tapi tidak banyak yang melapor gitu. Jadi ini yang ingin kita soroti, bagaimana keberanian seorang guru muda ini harus diacungi jempol gitu, dan harus mudah-mudahan juga membuat masyarakat luas, orang-orang lain yang juga mengalami perilaku yang sama untuk berani melapor. Karena jika tidak, bagaimana kita tahu bahwa praktek-praktek seperti ini sebenarnya masih kerap terjadi. Iya, sebetulnya mau melapor Mbak Kania, tapi ketika melapor diintimidasi. Bukankah ini juga akan membuat orang takut untuk melapor? Ya kalau kita bicara sistem whistleblowing gitu kan sebenarnya kan bisa diajukan secara anonim begitu ya. Nah ini yang kemudian kita harus soroti juga, apa yang terjadi. Karena ada sebuah situs yang kemudian seorang guru muda ini melapor gitu, dan harusnya ada fitur pelaporan secara anonim jika memang perkaranya atau kasus yang dilaporkannya ini sensitif. Nah itu apa yang terjadi? Apa yang kemudian harus kita lihat, tapi paling tidak kita acungi jempol dulu keberanian yang telah ditunjukkan, keteladanan yang telah ditunjukkan oleh sang guru muda yang kemudian akhirnya mengambil sikap, ya saya akan mundur saja kalau begitu. Betul Mbak Kania. Tentu ini tadi juga Mbak Kania sampaikan ada the power of social media, ada the power of netizen ya. Nah bagaimana juga tindak lanjutnya setelah ini Mbak Kania? Sebetulnya sudah beberapa langkah ya dilakukan, termasuk pertemuan dengan gubernur, kemudian juga ada yang dinonaktifkan. Apakah ini cukup Mbak Kania? Karena masyarakat khawatir ada tidak tindakan tegas untuk orang-orang yang melakukan intimidasi terhadap Hussein. Itu justru itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Ini kan berkaitan juga dengan kepercayaan kita terhadap pemerintah. Ketika kemudian ada sebuah kasus seperti ini terungkap, bagaimana kemudian tindak lanjutnya? Nah ini yang kemudian nanti ke depannya itu paling tidak yang akan membuat apakah masyarakat akan semakin percaya atau tidak gitu dengan penyelenggaraan negara ini gitu ya. Kalau kemudian kasus-kasus seperti ini, walaupun sepertinya kasus hanya satu kasus dari sekian banyak, tidak ditindaklanjuti dengan serius. Ini berkaitan kembali dengan rasa kepercayaan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat ini ditindaklanjuti sampai dengan ke akar-akarnya. Ditindaklanjuti sampai ke akar-akarnya karena ada dua
dugaan pelanggaran. Yang pertama intimidasi dan kedua soal pungutan liar. Nanti kita akan bahas lebih jauh, bahkan ini juga pemirsa kita simak. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Teladan Guru Muda Hussein. Teladan Guru Muda Hussein. Kejujuran disertai keberanian di negeri ini bak berlian yang teronggok dalam air kubangan. Sekotor apapun lingkungan sekelilingnya, ketika diangkat, berlian tersebut tetap cemerlang, menunjukkan nilainya yang tinggi. Begitu pula sikap Hussein Ali Rafsanjani, aparatur sipil negara atau ASN muda yang menjalankan tugas sebagai guru SMP Negeri 2 Pangandaran, Jawa Barat, itu berani menantang ketidakjujuran. Sikapnya tersebut berawal dari ketika Hussein mengikuti latihan dasar atau Latsar setelah lolos seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di 2020. Latsar digelar di kota Bandung dan sebelum keberangkatan ia dimintai uang transportasi. Bukan itu saja, ketika pelatihan berlangsung, pihak panitia dari Kabupaten Pangandaran kembali meminta sejumlah uang. Hussein lantas mengadu melalui lapor.go.id. Ia menduga kuat itu ialah pungutan liar atau pungli karena semua CPNS menerima surat tugas yang menyatakan anggaran Latsar ditanggung negara. Pengaduannya berbuntut panjang. Ia sempat dipanggil ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pangandaran untuk menghadapi panel pemeriksa yang berjumlah 12 orang. Hussein mengaku diancam dipecat dengan alasan nama baik instansi. Sebagai bentuk perlawanan terhadap pungli yang berlanjut dengan tekanan dan intimidasi, Hussein meminta pemecatannya direalisasikan. Ia menunggu setahun hingga memutuskan mengundurkan diri dari ASN. Pihak BKPSDM membela diri. Mereka menerangkan permintaan uang ke CPNS karena anggaran dari APBD terpaksa dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tidak cukup menjelaskan tentang ketiadaan anggaran, kepada BKP SDM Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani sempat mendiskreditkan Hussein dengan menyebut guru kesenian itu sebetulnya tidak layak lulus seleksi CPNS karena masalah kejiwaan. Dani yang kekayaannya naik 1,6 miliar rupiah menjadi 5,1 miliar rupiah selama pandemi COVID-19 itu lantas dinonaktifkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tujuannya agar investigasi dugaan pungli dapat dilakukan lebih leluasa. Sayangnya, investigasi tampaknya akan berujung pada tidak ada temuan pungli seperti yang sempat disuarakan Ridwan Kamil setelah meminta penjelasan pihak BKPSDM Pangandaran. Bila demikian, investigasi kemungkinan hanya di permukaan saja, tidak menyelisik lebih dalam ke proses penganggaran. Apa yang dialami Hussein mendadak seperti deja vu. Kita ingatkan publik pada kasus coretan sarang pungli dan sarang korupsi di dinding kantor Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Hasil investigasi tim profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sulsel menyatakan tidak ditemukan bukti adanya pungli. Pelaku pencoretan yang merupakan anggota Polres Luwu sempat mengunggah dugaan pungli pembuatan SIM di media sosial. Ia disebut mengalami gangguan kejiwaan akut oleh tim Propam. Kasus Hussein menunjukkan betapa beresikonya peran whistleblower atau pelapor dugaan penyimpangan anggaran pemerintah. Ia harus siap kehilangan segalanya demi menegakkan prinsip kejujuran. Boleh jadi pungli Latsar, CPNS, dan berbagai bentuk pungli lainnya masih marak di banyak daerah. Akan tetapi, tidak ada yang berani mengadukan. Kebanyakan memilih diam karena takut kehilangan jabatan atau dipecat dari ASN. Mungkin malah sebagian terlena mengikuti arus ikut terlibat dalam pungli. Negara ini perlu para pemberani yang jujur untuk mengikis habis segala bentuk korupsi sekecil apapun.
nilai penyimpangannya. Ditambah dengan daya gedor masyarakat dalam merespons kasus-kasus yang terangkat ke publik, kita berharap akan muncul Hussein yang menolak menjadi pengecut. Guru muda Hussein berani, jujur, hebat. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kami tunggu partisipasi Anda dan tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk membahas tema Editorial Media Indonesia hari ini, teladan Guru Muda Hussein, saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Cecep Darmawan, pakar kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi Pak Cecep. Selamat pagi, salam sehat. Iya, salam sehat Pak Cecep. Bagaimana Anda melihat keberanian seorang guru muda Hussein Ali Rafsanjani yang berani melaporkan pungli dalam latsar CPNS, tapi berakibat diancam dipecat, diintimidasi, dan dia berani menyatakan mundur dari ASN? Pertama, kita harus mengapresiasi keberanian, kejujuran, kehebatan, dan ini ternyata Hussein alumni UPI ini, Universitas Pendidikan Indonesia. Kita apresiasi betul atas keberanian itu, dan nampaknya memang birokrasi kita masih memiliki banyak patologi alias penyakit, ya. Dan jangan-jangan ini adalah fenomena gunung es. Jadi kasus Hussein, jangan-jangan ini juga terjadi di tempat-tempat lain, tetapi tidak bisa muncul seperti Hussein yang bisa mengemukakan di media-media sosial seperti ini. Yang kedua, ini juga tanda bahwa birokrasi kita itu hanya manis di bibir, ya. Good governance, sound government gitu. Ini hanya merupakan lip service saja, sementara substansinya belum banyak berubah. Jadi saya katakan penyalahgunaan kewenangan, ya, kemudian pengaburan masalah, patronase, ya, dan KKN itu masih menghinggapi gitu, ya, birokrasi kita. Untungnya kita punya era disrupsi di mana the power of citizen atau the power of netizen sekarang sudah muncul gitu, Pak. Iya, supaya tidak menjadi penyakit, supaya birokrasi tidak hanya manis di bibir saja, caranya harus gimana Pak? Reformasi birokrasi yang sebetul-betulnya. Ya, reform atau reformasi birokrasi dari dulu sudah digaungkan. Sekarang kan tinggal bagaimana komitmen, ya, para pelayan-pelayan publik dengan baik. Pengawasan diperketat, diperbaiki, ya, birokrasi yang bebal dan imunitas harus dihilangkan gitu. Kemudian juga ini harus penting, ya, dipahami bahwa saudara Hussein ini, ya, dengan keberanian yang luar biasa, ini harusnya juga menjadi trigger bagi birokrasi-birokrasi di tempat lain. Jangan sampai lagi terjadi setelah kita puluhan tahun merdeka, gitu, ya, memperlakukan calon PNS atau calon ASN itu seperti itu, gitu, ya. Ada pungli segala macam. Harusnya ini menjadi bagian, ya, bersih-bersih lah soal birokrasi ini. Bagaimana kita menciptakan birokrasi yang profesional, good governance, ya. Manakala seorang ASN mulai calon ASN mulai masuk saja sudah diintimidasi seperti itu dan ya ada pungli lah gitu. Ya, intimidasi, pungli. Sebetulnya kan juga sudah ada saber pungli. Ini bekerja tidak Pak? Sudah dibentuk dari 2016. Kita tuh terlalu over lembagaan, ya. Seringkali terlalu banyak. Ada masalah bikin lembaga, ada masalah bikin lembaga. Ya, yang penting itu sebetulnya bagaimana lembaga-lembaga itu menjalankan fungsi peran kewenangannya secara baik. Ya. Dan di kita umumnya itu juga banyak overlapping soal, ya, bagaimana kewenangan itu. Kita selalu dengan sabar pungli, tapi harusnya proaktif, ya. Kemudian juga ada pengawasan yang sifatnya internal di setiap institusi, berarti nggak jalan, Mbak. Ya, ada pengawasan yang disebut dengan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, ya. Kemudian pengawasan internal, eksternal, pengawasan masyarakat, termasuk media. Isu media sosial itu menjadi sekarang itu, ya, the power of social media.
Dan inilah era kebangkitan disrupsi birokrasi. Birokrasi harus melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Ya, sekarang menjadi pertanyaan publik adalah orang jujur, ini kan harusnya mujur ya Pak, bukan hancur. Ini orang jujur malah diintimidasi. Ada khawatiran masyarakat jadi takut untuk melapor. Padahal whistleblower ini kan punya hak juga untuk dilindungi Pak. Betul ya. Jadi kaitan dengan whistleblower itu, kita itu jangan hanya sekedar wacana, tapi harus menjadi realita. Yang kedua, ini juga penting dipahami oleh semua pihak, bahwa birokrasi itu selalu ya, seringkali imun terhadap kritik. Apalagi kritik yang sifatnya internal. Nah ini sudah berubah. Apalagi era reformasi sekarang ini kan harusnya ya birokrasi itu makin baik. Dulu kan kita reformasi ingin memperbaiki birokrasi. Jadi good governance itu jangan hanya sekedar wacana deh. Banyak spanduk reformasi birokrasi, isinya repot birokrasi kita itu. Jadi supaya masyarakat tidak takut untuk melaporkan, caranya harus seperti apa ya Pak? Caranya satu ya secara internal birokrasi memperbaiki diri. Yang kedua pengawasan yang ketat. Yang ketiga ya ada literasi politik, literasi atau edukasi kepada masyarakat bahwa jangan pernah takut selama kita jujur, benar dan baik. Ya. Dengan saluran-saluran yang benar. Tentu ya diawali dengan internal. Kalau saluran internal misalnya macet, ya mau tidak mau saluran eksternal seperti saudara Hussein ini. Jadi ini juga harusnya ya sangat berubah harusnya pandangan-pandangan para pelaku-pelaku birokrasi itu atas kejadian ini. Ya, apalagi saya kebetulan juga baik ya. Itu banyak terlibat di LAN ya kaitan dengan penataran. Sebetulnya soal materi segala itu sudah bagus. Sekarang tinggal bagaimana mengoptimalkan ya akselerasi dari implementasi ya teori-teori itu di lapangan. Baik. Terkait dengan kasus ini, Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran sudah dinonaktifkan. Apakah ini cukup dinonaktifkan saja? Ini kalau kita perspektifnya hukum, ya perspektifnya hukum sebetulnya peristiwa atau fenomena yang terjadi atau delik yang ada ya mengenai Hussein ini ada 3 hal. Satu yang sifatnya administratif, penonaktifan dan periksa. Yang kedua kalau itu intimidasi, pemerasan pidananya, tegakkan hukum pidananya. Yang ketiga kalau ada kerugian dan itu pasti ya material atau imaterial dari seorang Hussein itu minta gugatan ke pengadilan, ya gugatan perdata. Jadi ini bisa ditegakkan setidak-tidaknya dengan 3 pilar hukum ini. Jadi jangan main-main. Sekarang itu ya jadi netizen ya itu adalah bagian kekuatan moral yang bisa mengontrol ya jalannya birokrasi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pakar Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan. Salam sehat selalu, Pak Cecep. Ya, salam sehat. Terima kasih, Mbak. Iya, bahkannya tadi kita sudah simak ya, Pak Cecep sampaikan bahwa birokrasi itu harus betul-betul tidak hanya manis di bibir saja, tetapi harus dibersihkan termasuk dari penyakit-penyakit seperti intimidasi, pungli, dan ternyata masih banyak terjadi. Iya, betul. Hussein salah satunya. Kenapa Hussein salah satunya? Ya, saya sebenarnya ingin ada sebuah data gitu ya kalau kita bicara soal keberanian, karena lagi-lagi ya tadi kan dikatakan oleh Pak Cecep juga ini adalah sebuah kekuatan moral gitu ya untuk mengawal jalannya birokrasi, dan mudah-mudahan dengan adanya kasus ini kemudian tidak hanya membuat masyarakat terbuka matanya tapi juga para birokrat ini merubah gitu pendekatannya, terutama kalau kita bicara dalam konteks kasus ini adalah calon ASN gitu ya, karena kan sang guru muda ini kan awal mulanya adalah mengikuti latihan dasar yang kemudian pada saat mengikuti latihan dasar dimintai berbagai macam biaya yang seharusnya menurut dia, mengapa kemudian dia menduga itu adalah pungli, seharusnya itu ditanggung oleh negara. Jadi ada penyimpangan, kemudian dia melakukan pelaporan gitu, dan pada saat melapor ia diintimidasi, dipaksa bahkan untuk mencabut laporannya. Dalam prosesnya itu kemudian berbelit-belit sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mundur begitu ya. Nah, bahwa kemudian sosial media sebagai salah satu alat untuk menyebarluaskan kasus ini, mudah-mudahan ke depan ini ada perbaikan. Jadi kalau kemudian tadi kan juga Pak Cecep mengatakan sebenarnya kan ada banyak gitu yang bisa
banyak kekuatan hukum gitu yang bisa ditempuh. Secara administrasi kan sudah nonaktif gitu ya. Kemudian ada pidananya juga jika terbukti memang ada pungli. Kemudian juga jika ada kerugian juga bisa digugat secara perdata. Jadi ini tidak main-main gitu, itu benar. Nah tapi gini, kalau kita bicara soal ini kan cuma satu dari sekian banyak orang. Pak Cecep juga mengatakan jangan-jangan ini adalah puncak dari gunung es. Jangan-jangan masih banyak kasus lain yang tidak terungkap. Mengapa kemudian calon ASN paling tidak begitu ya? Seperti seorang Hussein, guru muda di Pangandaran ini, mempunyai keberanian tapi yang lain tidak. Memang harus ada sistem. Tadi sempat disebut juga soal sistem whistleblowing. Mengapa tidak berjalan? Karena seperti yang dikatakan tadi, di atas kertas itu kan sebenarnya semuanya sudah sempurna dalam tanda kutip begitu ya. Tapi kenapa dalam tahap implementasinya masih saja ada kekurangan seperti ini, penyimpangan-penyimpangan yang memang lagi-lagi gitu ya, kalau tidak mengandalkan dari ya masyarakat untuk melaporkan, ya susah juga. Nah keberanian itu ada atau tidak gitu, tapi ada sebuah survei sebenarnya, saya lagi mencari datanya. Nanti kita bahas lagi, bahkan ya mohon maaf kita harus ke headline news dulu, tetapi nanti kita akan lanjutkan lagi soal sistem dan juga bocor sebetulnya sudah ada tetapi aplikasinya ya, implementasinya masih menjadi masalah. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bahkan ya, dan juga pemirsa, kita akan dengar beberapa penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Langsung saja kita akan sapa yang pertama Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bu Eva, selamat pagi Bu Kania. Pagi, silakan Pak Ondo. Iya, no viral, no justice. Viral is the way for justice. Itulah yang terjadi di Indonesia. Sudah pantas Bunda Hussein itu diapresiasi dengan pengangkatan dari CPNS ke PNS 100%-nya dipercepat. Dan langsung saja naik pangkat sebenarnya dia dari pemerintah daerah dari 3A ke 3B. Faktanya lapor Go ID itu efektif ya. Ayo jangan diam, jangan takut, lapor aja lapor. Kemudian pejabat yang melakukan pungli harusnya tidak hanya kena sanksi administrasi, tapi pecat agar ada efek jera. Bisa juga dipidana, jangan ada restorasi justice buat hal-hal yang seperti ini agar menjadi efek jera. Kemudian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM itu level kecil. Saya takut hal-hal kecil inilah yang menjadi bibit-bibit koruptor besar hingga sampai ke Mahkamah Agung. Semua lini, semua KL ada koruptor. Padis Indonesia. Aduh, sedih saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya Pak Yusuf dari Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi, Mbak Titi. Ya, silakan Pak Yusuf. Pertama, apresiasi buat pelapor ini. Saya kira tidak akan ada orang berani untuk melapor, karena yang melapor itu biasanya pintar, idealis ya. Nah, saya kira pungutan liar ini sebenarnya ada dua. Pertama pada mereka yang baru masuk, yang kedua yang juga memang sangat memprihatinkan adalah mereka yang akan masuk dalam jabatan.
itu juga tidak pernah terlepas dari bayar. Karena biasanya ada dua, di atas mencari siapa yang kira-kira bisa membayar, di bawah juga orang-orang yang oportunis, yang bodoh, yang tidak punya kapasitas tapi memang punya modal duit barangkali, mereka cari peluang itu. Yang ketiga, saya mau bilang begini, bahwa ini sebetulnya merupakan fenomena nasional. Cuman ada, kalau misalnya ada pejabat yang bayar, kemudian ketahuan, itu hanya apes aja itu. Itu hampir ada, bukan hanya di daerah, di kementerian juga banyak yang terjadi, di lembaga banyak yang terjadi seperti itu. Nah, jadi pungli korupsi sebenarnya ini masih menjadi penyakit. Kalau saya mau bilang inilah penyakit kronis yang sudah menggerogoti birokrasi. Nah, kenapa? Karena pada umumnya pejabat-pejabat kita sekarang naik bukan karena kapasitas, tapi karena ada isitas. Kedua, asal Bapak senang. ABS itu mohon maaf, sekarang masih mau kita di birokrasi. Kadang-kadang ada pimpinan yang saya lihat cerdas. Nah, tapi bagaimana caranya bisa melaksanakan tugas kalau kemudian di bawahnya sendiri adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas. Saya punya pengalaman pribadi tentunya, tapi saya tidak ingin bicara di sini. Tapi poin saya bahwa memang penyakit kita adalah birokrasi masih dililit oleh korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak profesional. Nah, sehingga saya kira saya hanya masih berharap, dan saya selalu katakan kepada junior-junior di hampir semua kementerian yang kebetulan dekat saya kenal, saya katakan, kalian tidak usah mengeluh. Kalian kerja, tunggu perubahan, semudah saja 2024. Baik. Ada pemerintah yang punya komitmen untuk memberantas korupsi dan ingin membersihkan birokrasi menjadi birokrasi profesional yang bagus. Karena saya kira pembangunan ini tidak akan pernah jalan kalau birokrasinya seperti sekarang tidak ada reformasi. Itu nggak ada reformasi birokrasi. Baik. Terima kasih Pak Yusuf dari Jakarta Timur. Berikutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Mbak Eva. Selamat pagi Mbak Kania ya. Salam sehat selalu. Salam sehat, silakan Pak John. Ya, teladan guru muda Husein Ali ya, yang terjadi di Pangandaran ini Jawa Barat ini memang ini sebenarnya riak-riak kecil aja ini Mbak Eva. Sebenarnya ini yang kayak seperti yang seperti Husein Ali ini mungkin serasa ribuan jutaan serasa di Republik Indonesia ini. Di mana-mana. Saya juga di daerah-daerah saya perhatikan juga masih berserak yang pungli ini. Ya penglihatan lihat mulai. Nah, ini sekarang kita pertanyakan itu yang di tim polisi itu yang saber pungli itu kan belum dibubarkan. Nggak salah dibentuk 2017 nggak salah itu. Kan belum dibubarkan. Itu ya apalah. Tapi ada satu yang agak sulit, rumitnya tidak ada bukti. Nah, tidak ada bukti. Ya bagaimana pungli ada bukti? Ya, orang ngasih duit cuma tidak ada mana pula ada pungli pakai kuitasi, bukti apa nak dicari? Nah, cuma buktinya sekarang ini ya di medsosnya aja. Jadi tidak ini memang kalau yang masalah kejadian kayak di Pangandaran Jawa Barat ini itu udah serasa umum serasa di Republik kita ini Mbak Kania. Ya. Jadi memang jauh panggang pada api kalau katanya ada untuk apakan semboyan anti korupsi, hapuskan ini pungli, tak ada itu. Kalau saya ya kecil betul dia persentasenya kecil betul. Di mana-mana kok itu. Tidak kita pungkiri itu dan tidak ada terungkapnya nanti paling sanksinya ya turun pangkat lah inilah itu aja. Baik. Ya, makasih banyak, itu aja. Terima kasih Pak John Veto dari Batam. Mbak Kania, apresiasi dari para penelpon untuk Husein yang sudah berani jujur, tetapi juga ada kalimat tadi disampaikan oleh penelpon, no viral, no justice. Apa iya harus viral dulu baru ada keadilan Mbak Kania?
Ya itu dia ya, yang kemudian jangan sampai kemudian ini kalau saya melihat dari 3 penelpon ini semuanya kok menganggap ini sebagai sesuatu yang umum terjadi begitu ya. Jangan kemudian ini menjadi anggapan umum, bukan, karena kan kita bicara soal reformasi birokrasi, lagi-lagi kasihan, jangan-jangan memang masih ada birokrat yang bersih kok gitu, tapi ini hanya ulah segelintir oknum. Tapi yang pasti bagaimana kemudian sistem itu diperbaiki ke depannya, bahwa sekarang semua orang melihat bahwa sosial media adalah jalannya untuk meraih keadilan. Tapi pada kenyataannya kan memang harus ada proses di luar sosial media gitu, tetap harus dibuktikan, tetap harus diinvestigasi, dan jangan cuma satu kasus ini saja gitu, jangan sampai sistemnya hanya berhenti sampai di satu kasus ini saja gitu, tapi bagaimana kemudian untuk paling tidak ya dari masyarakat itu punya keberanian gitu untuk melapor, itu aja dulu gitu ya, literasi dari masyarakat bahwa jika terjadi penyimpangan, karena tadi dikatakan bahwa ini kan pungli ini kan korupsi kecil-kecilan gitu ya untuk kasus ini ya, tapi kalau dibiarkan tidak ditindaklanjuti sampai dengan ke akar-akarnya bisa menjadi korupsi besar. Betul, dan ini gitu. jadi penyakit kronis bahkan ya di birokrasi. Jadi penyakit kronis begitu. Padahal lagi-lagi di atas kertas tadi kan sempat disebut soal pungli, saber pungli, kemudian juga ada situs lapor.go.id sebenarnya yang dimanfaatkan oleh Hussein untuk melaporkan kasusnya begitu. Nah, ada banyak sebenarnya perangkat gitu. Apa yang terjadi? Mengapa kemudian ada lagi pengawasan secara internal, pengawasan melekat. Itu banyak sekali gitu aturan yang mengatur soal itu. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sudah ada instrumennya, tetapi penerapannya, aplikasinya masih seperti ini. Jadi masyarakat ada khawatir untuk melapor, ada datanya juga ya? Ada datanya juga, ini yang dari tadi data yang sedang saya cari begitu ya. Ada data yang sebenarnya ada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, LSI pada tahun 2021, ada 1.200 ASN, ini mereka statusnya sudah masuk ya di survei, dan mengatakan bahwa ada 23,8% yang mengaku kecil kemungkinan, 23,8% mengaku kecil kemungkinan untuk melapor jika terjadi penyelewengan atau korupsi. Oke, 23,8%, dan keengganan melapor itu alasannya beragam. Mulai pertama-tama itu dari takut mendapatkan masalah sebesar 13,6%, proses melapornya berbelit-belit 7,5%, pesimistis kalau laporannya tidak akan ditindaklanjuti. Gitu, ini contohnya Hussein terbukti bahkan ya satu kasus. Ya mudah-mudahan ini kan masih ada babak-babak berikutnya untuk melihat bagaimana kemudian penyelesaiannya. Tapi ada 47,7% responden mengaku cukup besar kemungkinan akan melapor. Jadi ini sesuatu yang positif. Tapi kan sekarang sistemnya harus dibuat, paling tidak kalau kita bicara sistem whistleblowing ya. Ketika ada keberanian untuk melapor, ada kok caranya untuk melapor tanpa misalnya diketahui identitasnya dan lain sebagainya, anonim begitu. Nah, memastikan bahwa sistem yang ada ini tidak bocor gitu kan. Artinya ketika dia melapor secara anonim, kemudian tiba-tiba ternyata ketahuan gitu, kan itu bisa menjadi masalah, karena kalau berdasarkan survei ini kan takut mendapatkan masalah gitu, dan itu lumrah saja begitu, apalagi kalau kita bicara ASN yang sudah bekerja di suatu sistem gitu. Ini bedanya kan Hussein baru akan masuk begitu ya. Makanya tetapi anonim atau tidak tetap saja tidak boleh ada intimidasi. Tetap harusnya bisa melaporkan dengan melaporkan kenyataannya gitu. Tetapi kenapa jadi seperti ini? Ini yang menjadi khawatiran masyarakat juga. Apakah akan diusut secara tuntas kasus seperti ini? Betul. Ya lagi-lagi ini makanya ke depan gitu ya harus dijawab betul begitu ya, bahwa ketika ada kasus yang sudah kadung viral di medsos begitu ya, harus ditindaklanjuti sampai dengan ke akar-akarnya, sampai dengan tuntas, dan harus ada perbaikan begitu. Karena lagi-lagi kan semangatnya adalah reformasi birokrasi. Kemudian tadi juga sempat dikatakan di awal oleh Pak Cecep, ada kekuatan moral begitu ya sekarang ini untuk mengawal jalannya birokrasi. Jangan sampai kemudian apa yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak yang menelpon ini seakan-akan ini menjadi sebuah anggapan umum gitu. Itu yang tidak kita inginkan juga gitu. Jadi mari kita seriusi begitu, karena lagi-lagi ya pungli ini kan sebenarnya juga kalau kemudian dugaan pungli ini terbukti itu kan bentuk korupsi, dan sebenarnya diatur gitu, ada pidananya gitu. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana perkembangannya nanti secara sistem, apakah sudah baik atau tidak. Paling tidak ada proses hukum juga yang bisa ditempuh. Ada banyak cara sebenarnya, tapi memang harus sampai tuntas dan harus kita kawal bersama-sama. Harus dikawal bersama, harus diseriusi ya Mbak Kania. Tetapi ternyata, dan tadi jangan ada restoratif justice ya, karena ujung-ujungnya bagaimana memberikan efek jerak. Ya, soal efek jerak kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Makanya tadi sempat singgung ya soal efek jerah. Nah ini Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran saat ini sudah dinonaktifkan. Tetapi menjadi pertanyaan masyarakat juga, masa dinonaktifkan aja sih gitu? Tidak ada langkah yang lebih tegas kah? Ya kan harus diselidiki terlebih dahulu pastinya gitu, karena kan memang sebatas dugaan pungli gitu, bahwa ada laporan iya gitu, tapi kan laporan itu mau diapakan gitu, paling tidak sekarang sanksi administrasinya sudah berjalan dan memang harus diselidiki gitu, dan diselidikinya dengan serius gitu, apakah benar dugaan pungli tersebut. Tapi paling tidak ya dari dugaan awal gitu ya, ketika kemudian sang guru muda mengatakan bahwa ada kok tertera di situ biaya-biaya itu seharusnya tidak ada biaya-biaya tambahan. Kalau dikatakan dia dimintai biaya transportasi dan lain sebagainya, dikatakan bahwa sebenarnya itu sudah ditanggung oleh negara, tapi kenapa kemudian ada biaya-biaya tambahan begitu yang diminta, itu yang kemudian kan memicu kecurigaan tersebut. Kemudian dia alasannya melapor karena dananya dialihkan untuk COVID-19 bahkan ya. Iya, alasannya apapun alasannya dibuktikan gitu kan. Apapun alasannya apakah betul seperti itu. Tapi ini kan masalah pelayanan lagi-lagi kalau kita bicara soal komitmen pelayanan ya, birokrasi gitu ya. Ini kan mereka seharusnya dilayani gitu kan. Kenapa dimintain uang gitu kan dalam proses pelayanan tersebut. Lagi-lagi ini bicara seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Cecep lagi. Pak Cecep tadi di awal ya di saat wawancara mengatakan bahwa ini kan soal komitmen pelayanan gitu ya. Saya ingin mengutip ada sebuah definisi ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai pungli dan ini diambil dari sebuah esai tentang politik kebijakan dan urusan publik di tahun 2019 dari Dr. Syarif Mahya yang mengatakan bahwa pungli itu adalah upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk meminta imbalan atau uang tambahan di luar biaya resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Ya kan biasanya pungli itu dilakukan saat sedang melayani masyarakat gitu. Nah, contohnya ini yang disebut di sini adalah mengurus perizinan, pembuatan KTP, membuat SIM dan lain sebagainya. Dan ini salah satu contoh lainnya begitu yang tadi juga disinggung oleh salah satu penelpon gitu ya. Ini adalah pungli untuk masuk ke dalam sebuah institusi untuk mendapatkan jabatan. Nah, ini berkaitan erat dengan kapasitas kan akhir-akhirnya menjadi pertanyaan kalau kemudian dia harus membayar untuk masuk. Bagaimana dengan kapasitas yang nanti akan diperlihatkan pada saat dia sudah masuk? Karena diharapkan tentunya kan ASN-ASN yang terjaring gitu dalam penerimaan CPNS itu atau ASN ini seharusnya kan adalah yang terbaik, bukan berdasarkan siapa yang punya duit paling banyak. Lagi-lagi gitu kan. soal moral ya. Lagi-lagi soal moral begitu ya. Tapi tindakan pungli ini sesuai dengan definisi ini adalah akhirnya menjadi alat untuk mencari penghasilan tambahan di luar gaji yang diterima begitu ya. Ini definisi resmi yang disampaikan gitu dalam sebuah esai. Nah, bagaimana pemberantasannya kan banyak gitu ya. Salah satu diantaranya itu kan ada Satgas Saber Pungli gitu dan sampai sekarang masih ada dan sebenarnya ada laporannya, ada datanya sebenarnya nanti saya bisa sampaikan gitu. Sampai dengan sekarang pungli itu memang masih sering terjadi dan bahkan ada datanya dan laporannya juga sudah masuk. Tapi saking masifnya, saking banyaknya mungkin ya, saya tidak paham betul. Mungkin memang masih ada gitu kasus-kasus kecil seperti yang terjadi dengan kasus guru muda ini. Nah, masalahnya sekarang ada sosial media juga gitu kan yang kemudian paling tidak untuk anak muda itu adalah salah satu kanal untuk bisa melampiaskan kekesalan paling tidak di tahap awal kan kekesalan. Toh juga sudah kadung diintimidasi, toh juga sudah kadung dipaksa untuk mencabut laporannya dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, keberanian ini kan sebenarnya keputusan untuk mengundurkan diri gitu secara konsekuen gitu yang akhirnya diambil padahal lagi-lagi ketika dikembalikan kepada tanggapan dari Bupati Pangandaran mengatakan bahwa guru muda itu saat ini sangat dibutuhkan. Betul, loh. Kekurangan loh. Kekurangan, gitu. betul. Dan ada seorang guru pensiun ya, formasi guru hanya 250 padahal kebutuhannya 600. Kebutuhannya 600 begitu ya. Nah, ini kan gitu loh. Ini yang kemudian memang lagi-lagi ya kalau kita bicara soal dalam kerangka hukum ya memang harus dibuktikan terlebih dahulu begitu ya. Harus ditindaklanjuti secara serius dan ujung-ujungnya ini kan kalau dibiarkan itu tadi korupsi yang kecil-kecil ini bisa menjadi korupsi yang besar ujungnya. Jangan sampai. Dan kita ingin menjaga juga bahwa profesionalitas dari para birokrat kita, paling tidak birokrat-birokrat muda ini yang juga menjadi tunas bangsa begitu, ya jangan dihalangi begitu ya. Betul, makanya terkait dengan dugaan pungli betul masih harus diusut, masih harus dibuktikan. Sudah dibentuk juga ya tim khusus untuk mengusut tuntas kasus dugaan pungutan liar dan juga intimidasi yang dialami oleh Hussein Ali Rafsanjani. Dan ada satu lagi sebenarnya, lagi-lagi ya kalau kita bicara soal dalam konteks pungli ini merugikan buat pembangunan, buat kita semua gitu. Jadi memang harus diberantas gitu. Pungli ini bocor-bocor bahkan penyakit bocor-bocor kecil tapi bisa menjadi kronis gitu ujung-ujungnya. Jadi merugikan masyarakat, juga merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan juga menghambat pembangunan yang adil dan transparan. Iya, lagi-lagi soal bersih-bersih
bersih, Mbak Kania, birokrasi ini harus betul-betul bersih dari penyakit. Jangan hanya manis di bibir saja nih Mbak Kania. Betul. Ini tentu punya peran semua orang ya, termasuk birokrat itu sendiri juga masyarakat. Masyarakat harus berani dan birokrat juga janganlah orang sudah berani diintimidasi seperti ini. Iya, jadi lagi-lagi ajakan dari media Indonesia itu jangan takut untuk melapor jika melihat ada penyimpangan. Jangan takut, keberanian itu harus dipupuk gitu ya. Artinya lagi-lagi ya, ini kan pemberantasan pungli ya, dalam konteks ini tuh tidak dapat dilakukan hanya sepihak saja begitu ya. Perlu adanya integrasi antara masyarakat juga pemerintah untuk mencapai hasil yang paling optimal begitu ya. Pencegahan pungli ini kan dapat diawali dengan kesadaran diri untuk tidak memberikan atau meminta pungutan yang tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum, dan itu sudah ditunjukkan gitu oleh seorang guru muda ini saya kutip dari salah satu artikel begitu ya. Tapi pada intinya ya memang kesadaran diri itu yang paling penting. Kesadaran diri di dalam diri kita masing-masing begitu. Apakah Anda seorang birokrat, Anda seorang calon CPNS gitu, bahwa ya harus ada keberanian untuk melaporkan penyimpangan, dan sekarang sudah banyak kok kanalnya gitu. Tapi lagi-lagi karena ini juga masalah hukum, ya harus dibuktikan terlebih dahulu, harus diselidiki terlebih dahulu. Iya, tentu seperti itu ya Mbak Kania, kesadaran diri kemudian keberanian ini tentu menjadi teladan sesuai dengan editorial Media Indonesia hari ini, judulnya adalah Teladan Guru Muda Hussein. Semoga ini menjadi keteladanan bagi semua orang. Kalau ada celah-celah, bocor-bocor, ada pungli, jangan takut untuk melapor. Sudah ada instrumennya ya Mbak Kania, apalagi juga ada sosial media. Harusnya ini bisa menguatkan lagi jika ada temuan. Dan mudah-mudahan ini juga membuat para birokrat yang coba-coba ke depannya ini untuk tidak mengulangi perbuatan seperti ini gitu ya. Karena lagi-lagi ada power of viral tadi yang sempat disebut-sebut oleh Pak Ondo ya kalau tidak salah ya. Power of viral ini yang menjadi way to justice. Baik, pesan dari Mbak Kania, hati-hati nih para birokrat, kalau ada seperti ini bisa dilaporkan karena ada the power of social media dan the power of netizen. Saya mengutip penelpon ya sebenarnya. Mengutip penelpon ya, tapi harapannya semoga tidak harus nunggu viral dulu baru ada justice. Baik, terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, negara ini perlu para pemberani yang jujur untuk mengikis habis segala bentuk korupsi, sekecil apapun nilai penyimpangannya. Ditambah dengan daya gedor masyarakat dalam respon kasus-kasus yang terangkat ke publik. Kita berharap akan muncul Hussein-Hussein baru yang menolak menjadi pengecut. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.